Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan dan hasil proyek yang sudah dibangun. Yang beranggotakan saya Aisyah Nur Khofifah, Anggita Citra Ayu, Tirza Hayatunifus, dan Fauziah Nafisatul Qur'ani. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelum kita lanjut ke penjelasan tentang penelitian ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tentang latar belakang situasinya penelitian ini. Matematika merupakan ilmu dasar yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak siswa yang menganggap bahwa matematika itu pelajaran yang sulit karena terlalu banyak rumus. Hal inilah yang berdampak pada motivasi siswa dalam belajar matematika berkurang, sehingga dapat mengakibatkan hasil belajar siswa yang kurang memuaskan. Di dalam pelajaran matematika terdapat beberapa jenis materi, salah satunya yaitu materi aljabar. Aljabar merupakan bagian dari materi SMP, di mana para siswa dituntut untuk memiliki pemikiran kreatif dan teliti dalam menyelesaikan soal-soal yang ada kaitannya dengan bentuk aljabar. Oleh karena itu, siswa dituntut untuk mampu mengatasi berbagai masalah aljabar. Namun, pada kenyataannya masih banyak siswa yang belum mampu mengatasi masalah dalam bentuk aljabar. Hal ini ditunjukkan bahwa masih rendahnya hasil belajar siswa pada materi aljabar. Salah satu faktor yang menyebabkan masih rendahnya hasil belajar siswa pada materi aljabar adalah kurang efektif dan efisiennya model pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Maka dari itu perlu dilakukannya pengembangan hal pembelajaran. Misalnya melakukan pengembangan pembelajaran dengan cara membuat game simulasi. Dengan adanya game simulasi, siswa akan cenderung lebih tertarik dengan permainan dan di dalamnya terdapat lampu merah serta animasi yang menarik perhatian mereka. Tahap inilah yang menjadikan siswa lebih mudah dalam mengingat materi yang media pembelajaran ini membuat siswa menjadi lebih berminat dalam belajar game edukasi ini memiliki metode yang pembuatan game edukasi ini dibantu dengan software konstruksi ganda, yang mana konstruksi ganda ini merupakan transisi warna teknologi kelas kedua, yaitu salah satu game engine bikinan Mozilla untuk pembuatan game yang berbasis HTML tanpa memerlukan keahlian coding sekalipun. Dengan software ini, kita dapat membuat game hanya dengan drag and drop yang memanfaatkan visual editor berbasis sistem logika. Dengan adanya pengembangan media pembelajaran matematika ini, diharapkan siswa lebih mudah dalam belajar matematika dimanapun dan kapanpun, karena dapat membuat intensitas siswa untuk belajar lebih tinggi dan membantu siswa untuk mengulang dan menerima pelajaran di kelas dengan mudah. Oleh karena itu, kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Konstruk 3 pada Game Edukasi untuk Materi Aljabar Berbasis Web. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian dan pengembangan. Tujuan penelitian dan pengembangan
menghasilkan media pembelajaran pada materi aljabar SMP yang dapat diakses pada smartphone sehingga membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar. Selain itu, ada juga tujuan utama pembuatan penelitian dan pengembangan ini, yaitu menghasilkan produk media pembelajaran matematika berupa game edukasi berbasis Android dengan bantuan konstruksinya pada materi aljabar yang memenuhi kriteria kelayakan, dan mendapat tanggapan positif siswa sebagai pengguna media pembelajaran matematika berupa game edukasi Android dengan bantuan konstruksinya pada materi aljabar. Oke, kita langsung masuk pada bab ketiga, yaitu di metodologi penelitian. Nah, berdasarkan dari latar belakang serta tujuan yang telah kita bahas tadi, selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Nah, untuk penelitian ini kita menggunakan metode R&D atau Research and Development. Jadi untuk metodenya kita menggunakan R&D, sedangkan untuk model penelitiannya kita berdasar pada teori dari Lee dan Owens yang menggunakan 5 fase dalam sebuah siklus. Adapun untuk kelima fase ini adalah analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Kemudian untuk prosedur penelitian dan pengembangan ini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan dalam melakukan penelitian, di mana dalam penelitian tersebut kita berdasar pada teori dari ahli yaitu Lee dan Owens. Dan di sini ada 5 fase dalam sebuah siklus. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang 5 fase tersebut. Ini yang pertama ada tahap analisis. Nah, di tahap analisis ini kegiatan yang kita lakukan, kegiatan pertama ya, yang kita lakukan adalah melakukan analisa. Jadi kita menganalisis bagaimana untuk mengembangkan media pembelajaran yang praktis dan menganalisis syarat-syarat serta kelayakan produk pengembangan media pembelajaran. Sehingga diharapkan media yang kita buat itu dapat dikembangkan dan dapat menunjang kegiatan belajar siswa dan lebih relevan dengan kebutuhan sasaran. Nah, di samping itu juga diharapkan dapat membantu guru dalam menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa dengan lebih efektif. Kemudian yang kedua ada desain. Nah, di desain ini ada beberapa tahap juga yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan perancangan butir-butir materi yang akan disajikan. Kemudian ada penyusunan naskah, pembuatan storyboard media, dan pengumpulan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pengembangan media. Nah, ini ada contoh storyboard. Ini contoh dari storyboard media. Di sini kita memakai pokok bahasan bentuk aljabar dan operasi aljabar pada mata pelajaran matematika. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama kita lakukan opening. Nah, di sini untuk visualnya ini terdapat gambar tokoh ya. Di sini tokohnya namanya Totan. Ini ada ucapan selamat datang di dunia Totan si ahli aljabar. Untuk audionya ini ada musik pembuka. Kemudian ada judul. Nah, di kegiatan ketiga ini ada menu utama. Nah, di menu utama ini ada 2 opsi, yaitu belajar dan bermain. Di menu belajar ini kita melakukan pembelajaran yaitu untuk memahami materi bentuk aljabar dan operasi aljabar. Jadi di menu belajar ini kita belajar tentang materi bentuk aljabar dan operasi aljabar. Ini dilakukan pada kegiatan keempat sampai kegiatan ke-10. Selanjutnya untuk kegiatan ke-11 ini kita masuk pada opsi bermain. Nah, di sini bermain. Bermain ini apa maksudnya? Bermain di sini kita melakukan asah otak. Jadi setelah kita mempelajari materi tentang bentuk aljabar dan operasi aljabar, nah kita lakukan latihan soal-soal tentang bentuk aljabar sama operasi aljabar. Ini dilakukan pada tahap atau kegiatan ke-11 sampai kegiatan ke-22. Untuk soal-soalnya ini ada beberapa level, jadi ada beberapa tingkatan, mulai dari yang mudah sampai ke tingkat yang hot OTS. Setelah itu, setelah kita mengerjakan, ini ada
Di tahap atau kegiatan ke-23 ini ada scoring jawaban atau penilaian. Nah, ini adalah contoh dari storyboard media. Kemudian kita lanjut pada 5 fase tadi. Setelah kita sampai pada fase desain, selanjutnya kita masuk ke dalam fase atau tahap pengembangan atau development. Nah, di tahap pengembangan ini adalah proses untuk mewujudkan rancangan atau desain yang telah kita buat untuk menjadi game. Jadi setelah kita membuat rancangan media pembelajaran, selanjutnya kita buat dalam bentuk game. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk bermain sambil mengasah otak. Ini pada pengembangan development. Kemudian yang keempat ada implementasi. Nah, di implementasi ini tahap di mana game yang telah kita buat dari rancangan desain, selanjutnya game tersebut kita aplikasikan di komputer. Setelah itu kita terapkan di kelas untuk siswanya sebagai media latihan faal berbasis media. Jadi tahapannya seperti itu. Yang pertama kita rancang media, rancangan atau desain kita buat dulu, kemudian kita buat game. Setelah itu game tersebut kita aplikasikan dalam komputer. Setelah jadi kita terapkan di kelas untuk menguji siswa atau untuk sebagai media latihan soal berbasis media. Setelah itu di fase kelima ini ada fase penilaian atau evaluasi. Nah, di sini kita melakukan evaluasi untuk mengetahui game yang telah kita buat apakah sudah sesuai dengan kelayakan yang diharapkan atau perlu adanya perbaikan. Nah, di situ namanya fase evaluasi atau penilaian ini. Kemudian untuk subjek cobanya di sini adalah siswa kelas 7 SMP. Nah, siswa kelas 7 SMP ini adalah subjek cobanya. Kemudian untuk alat yang digunakan adalah smartphone Android yang gunanya adalah untuk melakukan pembelajaran atau untuk mengakses pembelajaran yang berbasis wiki. Untuk jenis datanya di sini kita peroleh dari data kualitatif dan kuantitatif. Jadi data kualitatif di sini didapatkan dari proses pengembangan game edukasi, yaitu vakansi ahli yang tadi. Nah, sedangkan untuk data kuantitatifnya ini diperoleh dari hasil ahli materi, hasil ahli media, dan hasil respon siswa dan hasil belajar siswa. Ini untuk jenis datanya. Jadi kita memperoleh data dari data kualitatif dan data kuantitatif. Selanjutnya yang terakhir ini ada instrumen pengumpulan data. Nah, instrumen pengumpulan data di sini kita lakukan penelitian untuk mengambil data ini dilakukan dengan membagikan angket. Nah, dari sini kita dapat memperoleh data untuk dilakukan penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari proyek game yang kelompok kami kerjakan. Jadi tampilan awal dari proyek game yang kelompok kami kerjakan itu seperti ini. Jadi di tampilan awal itu ada tulisan selamat datang di dunia Fatan si ahli aljabar. Nah, Fatan itu merupakan nama karakter yang kita pakai dalam game ini. Terus aljabar adalah materi yang akan kita bahas di dalam game ini. Nah, kita bisa lihat di pojok kanan bawah. Di situ ada kata lanjutkan, jadi bisa langsung diklik aja lanjutkan. Lalu kita masuk ke menu-menu dari game ini. Di sini itu ada karakter Eru, di mana Eru itu adalah teman Fatan. Jadi karakter Eru itu memberikan saran untuk kita belajar dahulu sebelum kita menuju ke menyelesaikan misi. Nah, di sini ada tentang belajar, bermain, dan kembali. Itu merupakan ikonnya. Jadi kalau kita misalnya dimulai dari tentang ya, jadi kalau kita klik tentang itu, kita menuju ke nama anggota kelompok kami yang terdiri dari Aisyah, Ingkita, Tirza, dan Fauzia. Kemudian kita klik home, akan kembali ke ikon 4 tadi yang tentang belajar, bermain, kembali. Nah, sebelum kita bermain alangkah lebih baiknya kita belajar. Jadi kita langsung klik ikon belajar saja. Jadi di bagian ikon belajar itu berisi tentang bentuk aljabar dan operasi aljabar serta kembali. Nah, kalau misalnya kita klik kembali itu
kebentuk yang 4 ikon tadi. Terus kalau misalnya kebentuk aljabar itu, kita menuju ke materi tentang bentuk aljabar terlebih dahulu. Nah, terus selanjutnya kita klik kembali, lalu kita bisa masuk ke operasi aljabar. Nah, di sini itu ada 4 operasi aljabar yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi di slide pertama itu terdiri dari menjelaskan tentang penjumlahan, lalu kita bisa klik lanjutkan sampai ke pembagian. Nah, setelah ke pembagian itu kita bisa klik home. Nah, kalau ke home itu kita kembali ke 4 ikon awal tadi. Nah, terus selanjutnya kita bisa klik ke bermain jika kita akan mengerjakan soal-soal. Jadi di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas apabila kita mengklik icon bermain. Apabila kita klik icon bermain, maka akan muncul Fatan dengan dialognya, yaitu jika kalian yakin sudah belajar dengan benar, maka pilih lanjutkan. Kita akan memulai petualangan memecahkan soal-soal. Nah, apabila belum siap untuk berpetualang, maka bisa klik icon home. Maka kita akan kembali ke halaman awal dan bisa belajar lagi materi-materinya. Sedangkan jika sudah siap, maka kita klik lanjutkan. Setelah itu akan muncul kolom nama dan nomor absen. Kita bisa memasukkan nama dan nomor absen. Misalnya di nama kita tulis Aisyah dan nomor absen 9. Setelah itu kita klik lanjutkan. Maka akan muncul soal-soal. Jika kita ingin menjawab, maka bisa dicentang kotak-kotak yang sudah disediakan di samping kiri soal. Misal, kita menjawab, maka kita langsung saja menyentang kotak-kotak yang berada di kiri jawaban. Kemudian klik lanjutkan. Setelah itu, kerjakan soal-soal selanjutnya. Jika sudah, maka klik icon home. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.